Hey bro, how are you? Jumpa lagi dengan kita dalam series Game of Thrones season 3 yang tak kalah seru dengan season-season sebelumnya. Oke, lanjut. Dengan badai salju yang turun, nampak samar-samar Sam melihat seseorang dari kejauhan. Dengan penuh penasaran, ia mulai mendekatinya, namun ternyata pria itu telah tewas. Hingga tiba-tiba seekor White Walker pun datang mendekat. Untung saja Mormon beserta pasukannya datang tepat waktu. Dengan peristiwa ini, Mormon pun meminta para anggotanya untuk segera kembali ke The Wall karena jika mereka terus bertahan maka satu persatu dari mereka akan tewas mengenaskan. Di sisi lain, nampaknya kini Jon Snow benar-benar berada di tengah pemukiman kaum Wilding yang hidup berdampingan dengan raksasa di sana. Giant Jon Snow. Will they stop? Hingga tiba-tiba ia bertemu dengan Mance Rayder, seorang pria mantan anggota Night's Watch yang sampai saat ini membuat saya penasaran. Di hadapan Mance Rayder, Ygritte memberitahu bahwa pria ini telah membunuh Corin dan berniat untuk bergabung. Jon Snow pun mulai memperkenalkan diri dan nampaknya Mance Rayder mulai tertarik dengan kedatangannya. Mance Rayder pun penasaran apa yang membuatmu mempunyai niat bergabung dengan kami. Jon Snow menceritakan bahwa ia pernah singgah di sebuah desa kecil yang dipimpin oleh seorang pria bernama Caster dan mempunyai kebiasaan aneh menumbalkan bayi untuk bertahan hidup. Saat itu ia bercerita kepada Mormon, namun ternyata Mormon telah mengetahuinya. Sejak saat itulah ia merasa berjalan di jalan yang salah dan semoga keputusanku datang ke tempat ini adalah keputusan yang tepat. Dengan bekas luka pada wajahnya, Tyrion khawatir gelar fuckboy yang selama ini ia sandang akan segera terlepas. Hingga tiba-tiba terdengar suara dari luar yang ternyata Cersei datang untuk menemuinya. Melihat dua pengawal itu, Tyrion meminta Cersei untuk masuk sendirian jika ingin berbicara dengannya. Berjaga-jaga jika wanita itu merencanakan sesuatu. Cersei pun menuruti hal itu dan segera memberitahu maksud kedatangannya. Selain untuk mencari tahu keadaan Tyrion, ternyata Cersei juga datang untuk memberitahu bahwa sang ayah berniat menemuinya. Tyrion pun semakin heran, lantas mengapa jika ayah menemuiku? Cersei pun menegaskan bahwa kedatangannya hanya untuk memastikan Tyrion tak mengatakan keburukannya dan keburukan Joffrey. Bersamaan dengan itu juga terlihat Davos yang kini tengah terdampar dengan bekas luka perang di seluruh tubuhnya. Hingga tiba-tiba ia menyadari sebuah kapal mendekat. Davos pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu, ia segera berusaha berkomunikasi dengan mereka. Benar saja, di saat nelayan itu datang, Davos pun mulai memperkenalkan diri sebagai salah satu kesatria yang bertarung untuk raja sejati Westeros, yaitu Stannis Baratheon. Melihat Davos kembali, Salhador pun terkejut karena ia mengira bahwa Davos telah mati. Salhador juga memberitahu bahwa kini Stannis tengah berada di Dragonstone untuk berlindung. Tak peduli dengan keadaannya, Davos pun meminta Salhador untuk menghantarnya ke sana. Salhador pun menolak hal itu dan meminta Davos untuk sadar karena saat ini Stannis telah benar-benar dikuasai gadis pesulap merah, rivalnya Pak Samsudin. Anjay. Davos pun menegaskan bahwa ia akan segera menyadarkan Stannis dan kembali memohon kepada Salhador untuk mengantarnya ke Dragonstone. Dan setelah kepergian Jaime Lannister, Robb pun memutuskan untuk kembali ke Winterfell bersama semua pasukannya. Namun betapa terkejutnya mereka saat melihat Winterfell kini telah hangus terbakar. 200 Northmen slaughtered like sheep. Robb pun sangat marah dan kecewa menganggap bahwa semua ini akibat dari perbuatan Catelyn. Maka dari itu Robb meminta para prajuritnya untuk mengurung Catelyn di sel tahanan. Hingga tiba-tiba This needs to be cleaned and closed. What's your name, friend?
Di hadapan Twin Lannister, Tyrion pun mengutarakan kesedihannya karena Twin tak pernah mau melihat kegigihan dan pengorbanan yang dilakukannya untuk mempertahankan kota ini. Mendengar ucapan Tyrion, Twin pun menanyakan apa keinginannya saat ini. Sebenarnya Tyrion semakin marah mengapa Twin menganggap Tyrion datang karena menginginkan sesuatu. Namun kesempatan itu tak disia-siakan Tyrion begitu saja. Dengan tegas ia meminta agar Casterly Rock diberikan padanya. Karena sebagai keturunan dari Twin Lannister, Tyrion merasa pantas mendapatkan hak itu. Twin pun sangat marah dan mengingatkan Tyrion agar sadar diri. Sudah jelas, tapi aku nggak mau body shaming, Cok. Twin sempat menawarkan wilayah lain untuknya, namun Tyrion menolak hal itu hingga Twin pun menyuruhnya untuk segera pergi. Setibanya di Dragonstone, Davos pun segera menemui Stannis dan langsung memperlihatkan kemarahan atas keberadaan Melisandre di sana. Dan siapa sangka hal itu malah Melisandre gunakan untuk memojokkannya. Aku bukan musuhmu. Ingatkah saat ribuan prajurit kita terbakar? Sebenarnya aku bisa menangani mereka, namun nampaknya kamu terlalu pintar meyakinkan raja agar tak membawaku ke medan perang. Davos pun sangat marah mendengar hal itu dan berusaha menyerangnya, namun Stannis yang terlanjur muak tak diam saja dan menyuruh prajuritnya untuk menahan pria tersebut. Singkat cerita, kini Daenerys dan Jorah pun tiba di sebuah kota bernama Astapor, menemui seorang guru seni bela diri bernama Kraznys untuk membeli pasukan Unsullied, pasukan anti tembak, anti badai, anti peluru, anti pecah, ember, beli 2 gratis 2. Melalui penerjemah itu, Kraznys pun berpesan agar cepat melakukan pembayaran jika berniat memiliki pasukan ini. Daenerys pun merasa bingung, belum dapat memutuskan apakah ia akan benar-benar mengambil semua prajurit. Bersamaan dengan itu juga, terlihat seorang pria berjubah yang terus mengikutinya, hingga perhatian Daenerys pun teralih dengan seorang gadis lucu imut dan memberikannya sebuah bola yang ternyata untung saja pria berjubah bernama Barristan Selmy itu datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Daenerys di sana. Daenerys heran, siapa pria ini sebenarnya? Jorah pun mengatakan bahwa pria ini adalah salah satu pejuang terhebat di Westeros, dan Selmy mulai menjelaskan bahwa sebenarnya ia telah lama mencari keberadaan Daenerys untuk meminta maaf karena ia telah disumpah untuk melindungi keluarga Daenerys. Selemek pun menunduk di hadapan Daenerys dan memohon agar wanita itu memaafkan dan menerimanya kembali. Join your Queen's Guard, and I will not. Tahukah kalian bahwasanya akhir-akhir ini Bran sering mendapati mimpi-mimpi aneh dalam tidurnya, dan di dalam mimpi-mimpi itu ada seorang pria muda yang seperti ingin datang menemuinya menyampaikan sesuatu. Osha yang mengetahui hal itu pun meminta Bran agar tak terlalu memikirkan mimpi-mimpi yang selalu membuatnya cemas dan mengajaknya terus melanjutkan perjalanan. Dan nampaknya Bran benar-benar menjaga kepercayaan Catelyn dengan baik. Ia terus melanjutkan perjalanan seperti apa yang diperintahkannya walaupun harus bersabar menghadapi tingkah Jaime yang sangat tidak menyenangkan. Hingga tiba-tiba terlihat seorang petani melintas dan menyapa mereka. Melihat pria itu menjauh, Jaime mengingatkan untuk berhati-hati karena mungkin pria tua itu mengetahui siapa dirinya. Bran sebenarnya khawatir, namun ia juga tak bisa membunuh pria tua itu begitu saja, sehingga ia memutuskannya untuk membiarkannya pergi. Bersamaan dengan itu, sembari menghias wajah cantik Sansa, Shae mengingatkan agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap Baelys karena ia merasa bahwa pria itu seperti merencanakan sesuatu. Hingga Loras pun datang mendekat dan mengajak Sansa untuk ikut bersamanya pergi ke halaman belakang istana. Dan setibanya di sana, Margaery pun menyambutnya dengan sangat baik. Tak lupa ia juga memperkenalkan Sansa kepada Lady Olenn yang tak lain adalah nenek dari Margaery dan Loras dari rumah Tyrell. Olenn pun begitu tersanjung dengan kesopanan Sansa dan nampaknya wanita tua itu sangatlah
telah bersahabat. Hingga setelah menjauh dari kerumunan, Olenn pun mulai mencari informasi manusia seperti apa Joffrey sebenarnya. Sansa pun terkejut mendengar pertanyaan itu, namun Margaery memintanya untuk jujur karena mereka akan segera melangsungkan pernikahan. Sansa terlihat sangat ketakutan dan tak berani menceritakan keburukannya sedikit pun. Joffrey adalah manusia yang adil, rajin menabung, dan suka bersedekah. Wak-wak, silit-silit. Melihat raut wajah Sansa, Margaery sadar bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Hingga akhirnya Sansa jujur, Joffrey dapat dikatakan sebagai monster. Sansa pun sangat takut dengan kata yang baru saja dikeluarkannya dan meminta mereka agar tidak membatalkan pernikahan karena masalah ini. Olenn pun menyuruhnya untuk tetap tenang karena ia akan menjaga rahasia ini sebaik mungkin. Dan walaupun Jon Snow telah bergabung dengan kaum Wilding, namun nampaknya Mance Rayder belum sepenuhnya mempercayainya. Sebagai pemimpin di kelompok ini, ia pun mengingatkan Jon Snow agar tidak macam-macam dan memecah pasukannya yang telah ia kumpulkan. Hingga kita diperlihatkan yang mereka sebut dengan warg, memasuki pikiran hewan dan melihat melalui mata mereka. Apa itu adik-adik? The fist of the first men. Dead crows. Dan dengan kejadian yang baru saja dilewatinya, nampaknya Sam benar-benar terpukul. Bahkan ia hampir menyerah di tengah perjalanan. Namun tentu saja Mormont tak akan membiarkan hal itu terjadi dengan menyuruh salah satu anggotanya untuk membantu Sam melanjutkan perjalanan. Di saat terbangun dari tidurnya, Bran melihat Direwolf dan Osha seperti merasakan sesuatu. Osha pun bergerak dengan lincah jauh masuk ke dalam hutan hingga tiba-tiba pria yang pernah hadir dalam mimpi Bran kini benar-benar muncul. Merasa bujang tanggung itu berbahaya, Osha pun segera menodongkan tombak terhadapnya. Namun ternyata pria itu tidak sendirian, melainkan ia datang bersama saudarinya. Merasa terpojok, Osha pun menyerah dan anehnya Direwolf itu seperti telah mengenal pria itu dengan baik, sangat baik. Di sana ia juga langsung memperkenalkan diri sebagai Jojen Red dan memperkenalkan saudarinya yang bernama Mera. Pria itu juga mengatakan bahwa ia datang dari tempat yang jauh hanya untuk mencari keberadaan Bran dan perjalanan mereka masih sangatlah panjang. What the hell, Sobok Weju? Bersamaan dengan itu, Arya, Gendry, dan satu temannya yang terus melanjutkan perjalanan tiba-tiba melihat segerombolan pria dari kejauhan. Mereka pun berusaha bersembunyi, namun ternyata keberadaan mereka telah terdeteksi. Merasa tak ada pilihan lain, Arya pun keluar dengan gagah berani mengancam mereka. Namun tentu saja hal itu terdengar sangat lucu untuknya, melihat tiga bocah membawa pedang dari istana untuk membuatnya penasaran. Apakah kamu kabur dari Harrenhal? Arya pun menanyakan siapa mereka sebenarnya, dan pria itu mulai memperkenalkan diri sebagai Thoros dan Mair dan saudarinya yang bernama Augie, sebuah kelompok yang tak mempunyai panutan. Merasa penasaran dengan kisah hebat pelarian itu, Thoros pun mengajak mereka untuk pergi makan bersama. Awalnya si gendut menolak dan ketakutan jika pria itu bertindak jahat. Dengan itu Augie pun langsung menunjukkan bakat memanahnya untuk memberitahu bahwa jika ia berniat untuk membunuh, sepertinya tak perlu jauh-jauh dari tempat ini. Setelah pertemuan itu, Jojen pun berniat membawa Bran dan lainnya kembali ke istana karena ternyata menurut percakapan mereka, Jojen ini adalah putra dari Howland Red, teman baik Ned Stark di masa lalu. Dan tahukah kalian bagaimana kabar Theon saat ini? Miris, cok. Disiksa habis-habisan oleh prajuritnya sendiri, cok. Aduh. Wait, I took it because... Please! Namun setelah mereka pergi, ada seorang pria yang datang mendekatinya yang mengaku sebagai salah satu prajurit Jorah dan berjanji akan segera membawanya keluar dari tempat ini. Dan setibanya di sebuah kedai, Thoros pun menanyakan bagaimana mungkin tiga orang bocah berhasil kabur dari Harrenhal. Arya pun besar kepala di sana dan berusaha menunjukkan bakat pedangnya untuk menjawab pertanyaan itu. Namun sial, hal itu malah membuatnya sangat malu.
Setelah itu Thoros pun menyuruhnya untuk melanjutkan perjalanan jika memang sudah merasa cukup dengan makanan yang ia sediakan. Namun tiba-tiba Aogi datang membawa seorang tahanan yang ternyata itu adalah The Hound yang telah tertangkap. Dan siapa sangka karena kejadian itu membuat Thoros mengetahui bahwa Arya adalah putri dari Ned Stark. Loh, kok seketika tegang? Lantas dengan itu apa yang akan terjadi padanya? Dan kini nampaknya Brainy mulai cemas karena harus melewati jembatan terbuka yang cukup panjang. Takut misinya akan diketahui seseorang. Namun mau bagaimana lagi, hanya itulah jalan satu-satunya. Dan ketika melintasi jembatan itu, siapa sangka Jaime malah berusaha melakukan perlawanan. Sebenarnya Brainy tak mau meladeninya, namun Jaime terus memancing hingga adu mekanik tak dapat dihindarkan lagi. Dan tiba-tiba pertarungan mereka pun harus terhenti saat segerombolan pasukan berkuda datang mendekati mereka. Yang ternyata petani pembawa kuda telah memberitahu keberadaan Jaime dan membuat pria bernama Flightman dari Bolton itu datang untuk menangkapnya. If the king in the north hears I had the Kingslayer and less. Singkat cerita, Catelyn dan Robb Stark kini berada di Reverium untuk menghadiri pemakaman karena mendengar kabar bahwa ayah Catelyn telah meninggal. Dalam momen ini kita diperkenalkan dengan adik Catelyn yang bernama Edmure dan juga kesatria perang bernama Brandon, salah satu paman Catelyn. Dari sedikit adegan itu kita bisa menyimpulkan bahwa Edmure beban ya guys ya. Setelah pemakaman itu selesai, Edmure pun mengatakan bahwa ia telah berhasil memukul mundur The Mountain dan juga berhasil menahan Martin dan Willem yang tak lain adalah adik dari Lance Lannister. Robb pun menanyakan berapa jumlah pasukan yang gugur atas serangan itu. Edmure pun memberitahu bahwa ia telah kehilangan 208 prajuritnya. Robb pun sangat marah mendengar hal itu karena menahan Martin dan Willem tak berguna untuk situasi ini. Terlebih dengan banyaknya prajurit yang gugur karena Robb Stark membutuhkan pasukan untuk berperang bersamanya. Sementara itu Tywin pun kembali mengadakan pertemuan dengan para anggota dewan beserta Tyrion di sana. Dalam pertemuan itu, Tywin menanyakan kabar tentang Jaime dan keberadaan Robb Stark saat ini. Varys pun menjelaskan bahwa belum ada kabar lebih lanjut perihal Jaime, namun kini ia tahu bahwa Robb Stark tengah berada di Riverrun untuk menghadiri pemakaman kakeknya. Dalam pertemuan itu, Tywin pun menyarankan Baelish untuk mulai mendekati dan menikahi Lysa Arryn, si janda kembang Valley, sebagai usaha memperkuat pasukannya. Baelish pun tak keberatan dengan rencana itu mengingat mereka juga telah saling mengenal sejak lama. Dan maka dari itu, kini Tywin mengangkat Tyrion menjadi bendahara menggantikan Baelish di sana. Ya, walaupun dengan apa yang telah terjadi, nampaknya Tywin tak mau dicap sebagai ayah durhaka. Bersamaan dengan itu terlihat Jaime yang mulai menyalahkan Bran karena tak membunuh pria tua yang membuat mereka tertangkap. Jaime juga mengatakan agar Bran tak melakukan perlawanan karena Jaime tahu pria-pria itu benar-benar kejam. Namun tentu saja sebagai wanita yang strong, Bran tak gentar sedikit pun mendengar hal tersebut. Dan kini sembari bersiap melanjutkan perjalanan, Thoros pun mengajak Arya untuk pergi bersamanya dan mengatakan kepada Arya bahwa keberadaannya di sini bukan dianggap sebagai tahanan melainkan sebagai tamu. Bersamaan dengan itu juga terlihat Aogi yang terus mengawasi The Hound yang masih menjadi tahanan mereka. Hingga tiba-tiba Hot Pie datang menghampiri Arya dan memberitahu bahwa ia akan tetap tinggal karena ia merasa aman di tempat ini. Arya pun tak dapat memaksa bocil gendut itu untuk terus berada di sampingnya hingga Hot Pie memberikan sebuah roti kecil berbentuk serigala sebagai tanda perpisahan.
Dan kini Mance dan lainnya pun sangat terkejut karena melihat banyaknya potongan kelapa kuda Nightwatch yang telah tersusun rapi di sana. Dengan itu Mance pun menanyai Jon Snow tentang berapa jumlah Nightwatch sebelum kejadian ini. Jon Snow pun memberitahu bahwa mereka sebelumnya berjumlah 300 orang, dan dengan hal itu Mance mengira bahwa semua Nightwatch telah tewas. Tak mau membuang waktu, Mance pun langsung menyuruh salah satu anggotanya yang bernama Tormund untuk memanjat The Wall, membawa 20 pria terkuat dan serta mengajak Jon Snow bersamanya untuk menyerang Casterly Black setelah menerima aba-aba darinya. Karena Mance akan membuat api terbesar dalam sejarah untuk menjadi tanda dimulainya penyerangan itu. Dan ternyata beberapa anggota Nightwatch yang tersisa kini kembali ke kediaman Craster untuk bertahan hidup. Craster sempat heran mengapa jumlah Nightwatch kini hanya tinggal beberapa. Namun itu bukan alasan untuk menolak kedatangan Mormont, hingga ia membuat jokes babak-babak untuk memecah ketegangan di sana. Hingga perhatian Sam pun teralih saat mendengar suara perempuan kesakitan. Dengan penuh rasa penasaran, Sam pun mencari sumber suara itu yang ternyata Gilly, si cantik aduhai, tengah menahan rasa sakit melahirkan buah hatinya. Dan saat bayi itu keluar ternyata berjenis kelamin laki-laki, yang tentu saja membuat Gilly merasa sedih karena sudah pasti bayi itu akan ditumbalkan. Dan kini pria muda yang mengaku menjadi suruhan Yora benar-benar menempati janjinya. Diam-diam ia menyelinap datang untuk melepaskan Theon dan memintanya untuk pergi ke utara menemui Yora di sana. Beralih ke Dragonstone, terlihat Melisandre yang berniat pergi meninggalkan Stannis untuk melakukan sesuatu. Stannis pun melarangnya pergi dan berharap Melisandre kembali memberinya keturunan untuk membantai musuh. Melisandre menjelaskan bahwa mereka belum bisa melakukannya sekarang karena harus membutuhkan sebuah pengorbanan, hingga Melisandre pun tetap memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Bersamaan dengan itu, Daenerys yang masih sibuk di Astapor tak sengaja melihat banyak pria yang disiksa dan disalib di sana. Daenerys yang merasa iba pun mendatanginya dan memberinya sedikit air. Namun siapa sangka pria itu menolak dan lebih memilih mati. Hingga Daenerys pun datang menemui Kraznys dan mengatakan bahwa berniat untuk membeli semua pasukan Unsullit bahkan yang masih dalam masa pelatihan. Melalui translatornya, Kraznys pun menegaskan bahwa Daenerys tak akan mampu melakukan hal itu karena 100 pasukan Unsullit setara dengan kapal yang dimilikinya saat ini. Namun nampaknya Daenerys sangat nekat kali ini. Ia menawarkan salah satu naganya untuk mendapatkan pasukan Unsullit. Kraznys yang mendengar hal itu tentu sangat tertarik. Barristan dan Jorah pun terkejut mendengar hal itu, mengingat naga-naga Daenerys tak ternilai harganya. Namun Daenerys menyuruh mereka untuk diam dan mengikuti rencananya karena ia sudah tahu pasti apa yang ia lakukan. Dan sebelum transaksi itu selesai, Daenerys juga meminta wanita translator bersemangka setengah kiloan itu untuk ikut bersamanya. Setelah kesepakatan itu terjadi, gadis bernama Missandei itu benar-benar ikut bersamanya. Daenerys juga menanyakan apakah gadis itu benar-benar siap karena mereka akan terus berjuang di medan pertempuran. Missandei pun tak gentar sama sekali mendengar hal itu karena di Astapor ia telah dididik untuk tidak takut dengan kematian. Walau telah menempuh perjalanan begitu jauh, nampaknya pelarian Theon tak berakhir begitu saja. Dengan prajurit-prajurit yang mengejarnya, Theon pun sangat panik dengan prajurit yang mendekat dan menyerangnya bertubi-tubi hingga ia benar-benar dijatuhkan. Ngilu cu. Hingga tiba-tiba anak panah beterbangan melumpuhkan satu persatu prajurit yang berniat melecehkan Theon, dan terlihat seorang kesatria hebat mendekat hingga akhirnya Theon berhasil selamat. You're a long way from home. Dan di malam yang sunyi ini nampaknya perkataan Jaime benar. Pria-pria brutal itu berniat untuk memperkaya adik Branny di sana. Branny sempat melawan, namun kita tahu semua itu sia-sia. Jaime pun merasa kasihan melihat hal itu menimpa Branny, mengingat wanita itu memang benar-benar menjaga kehormatannya. Jaime pun memanggil pria itu dan mengatakan bahwa Branny adalah putri dari keluarga Tart, pemilik tambang permata indah, dan jika Branny tetap bersih tak ternoda, ia bisa menukarnya
tempatnya dengan batu-batu permata yang dimiliki keluarga Tart. Benar saja, nampaknya pria itu mulai tertarik. Jamie juga mencoba merayu pria itu untuk melepaskannya dan menjanjikan kemewahan saat semua masalah ini selesai. Dengan perang yang berlangsung, Jamie menegaskan bahwa pasukan utara tak akan bisa mengalahkan pasukan selatan. Maka dari itu ia menyarankan untuk mengambil keuntungan dari peperangan ini. Pria bernama Locke itu menampaknya menuruti semua perkataan Jamie dan bahkan mengajaknya untuk makan bersama. Namun tiba-tiba Yes, this will do nice. ternyata harga diri Locke tak semurah itu. Ia juga merasa sangat kesal melihat Jamie yang sebesar ini selalu mengandalkan nama besar ayahnya dan Have you got something? Nothing, not your daddy. Your dad. setelah memotong tangan Jamie, Locke dan pasukannya pun terus melanjutkan perjalanan hingga Jamie terjatuh lemas tak berdaya di sana. Melihat hal itu, Locke pun memberinya sedikit air dan tertawa lepas melihat Jamie menenggak seni kuda dengan sangat segar. Air kencing cuy, diminum. Yang tentu saja membuat Jamie harus kembali memuntahkan air itu. Melihat adanya kesempatan, Jamie pun berusaha melakukan perlawanan. Namun sayang, Jamie bukanlah seorang kidal hingga ia tak dapat menggunakan pedangnya dengan baik. Hingga akhirnya kembali mendapat siksaan di sana. Bersamaan dengan itu terlihat Tyrant yang datang menemui Varys untuk mencari tahu tentang rahasia-rahasia di pertempuran Blackwater karena Tyrant ingin balas dendam dengan saudarinya. Varys pun mendukung hal itu. Ia juga menceritakan bagaimana kisahnya saat dikebiri dulu, dimana saat itu sang penyihir memberinya obat anti rasa dan membakar batang kejantanannya ke dalam tungku perapian hingga tak dapat merasakan surga duniawi lagi. Dari kejadian itu Varys berjanji akan membantu Tyrant dalam memerangi Stannis, mengingat keberadaan Melisandre si penyihir yang membantu Stannis berperang. Hingga Varys membuka kotak kayu itu dan menunjukkan seorang pria tua yang ternyata itu adalah pria penyihir yang mengebirinya dulu. Friend, it's been a long revenge you want will be yours in time. Di sisi lain terlihat pasukan Nightswatch yang kini masih berada di kediaman Caster dan ditugaskan untuk membersihkan kandang babi sebagai pengganti makanan yang telah diberikan. Sementara itu Sam diam-diam pergi menemui Gilly untuk mengucapkan selamat atas bayi yang baru saja dilahirkannya. Tanpa menyadari hal itu membuat bayi Gilly menangis, yang tentu saja membuatnya sedikit kesal di sana. Gilly pun menegaskan bahwa ia tak mempunyai waktu untuk basa-basi dan berharap Sam bisa membawa bayinya pergi dari tempat ini. Sam pun terdiam mendengar hal itu dan pergi meninggalkan ruangan tersebut. Kembali ke King's Landing, terlihat Joffrey yang mengajak Margaery berkeliling ke sebuah ruangan bersejarah di King's Landing, di mana tempat itu akan menjadi tempat prosesi pernikahan mereka berlangsung. Di sana juga terlihat Bude Olenn dan Cersei yang tengah sibuk membicarakan pernikahan mereka berdua, hingga terdengar suara kerumunan rakyat dari luar gedung yang tentu membuat Joffrey terkejut. Melihat hal itu, Margaery pun mengajak Joffrey untuk menemui rakyat-rakyatnya karena mau bagaimanapun Joffrey adalah raja, dan jika ia memberi sedikit cinta maka rakyat akan membalasnya berkali-kali lipat. Benar saja, Joffrey pun meminta prajuritnya untuk membuka pintu itu, dan siapa sangka dengan didampingi Margaery, kini Joffrey kembali mendapatkan cinta dari penduduk King's Landing. Loh, Cersei kenapa? Kok kepanasan? Anjay. Dan setelah berhasil menyelamatkan Theon, pria itu membawanya ke suatu tempat di tengah hutan beralasan untuk berlindung sementara waktu. Theon pun merasa cukup lega dengan keberadaan pria itu, mengingat kini hidupnya telah benar-benar hancur. Namun setelah memasuki gua itu, Theon belum juga melihat keberadaan saudarinya, dan ternyata pria bernama Ramsay Snow itu membawanya kembali ke tempat penyiksaan. Jadi dikasih harapan PHP. Back where he belongs.
Singkat cerita, terlihat Varys yang datang menemui Olenn untuk menyampaikan sesuatu mengenai Sansa Stark. Olenn pun penasaran dengan hal itu dan Varys mulai menceritakan bahwa dalam waktu dekat Baelish akan pergi meninggalkan King's Landing. Namun yang menjadi permasalahan, Varys mendengar kabar bahwa Sansa akan ikut serta bersamanya. Varys memperjelas perkataannya bahwa setelah Robb gugur, Sansa adalah kunci untuk menguasai Winterfell. Dan jika Baelish membawa pergi Sansa dan sampai menikahinya, maka pria paling berbahaya di King's Landing itu akan menguasai Winterfell. Maka dari itu Varys menceritakan hal ini kepada Olenna, berharap wanita tua itu dapat menghentikannya. Yang ternyata kini Margaery terus mendekati Sansa dan berencana untuk menikahkannya dengan Loras agar mendapat kehidupan yang lebih baik. We would be sisters, you and I. Would you like that? Dan kini terlihat beberapa anggota Night's Watch yang tersisa tengah menghadiri prosesi pemakaman setelah salah satu rekannya tewas kelaparan. Atas peristiwa itu sempat terjadi sedikit ketegangan di sana, namun nampaknya Mormont masih sabar dan berusaha meredam amarah para anggotanya. Hingga akhirnya setelah mendengar perkataan Caster yang begitu pedas, salah satu anggota Mormont pun naik darah dan mengatakan bahwa Caster adalah seorang bajingan. Caster pun sangat marah karena hal itu, karena ia merasa sudah cukup baik untuk mau menerima mereka di tempat ini. Caster pun segera mengambil kampaknya dan menegaskan bahwa ia tak akan segan-segan mengajar orang-orang yang kembali memanggilnya dengan kata bajingan. Siapa sangka pria yang sudah tak tahan dengan situasi ini pun terus mengoceh hingga memancing pertikaian, dan perkelahian pun tak dapat dihindarkan lagi. Karena kelaparan yang menyiksa, pria-pria Night's Watch itu pun semakin tak terkendali. Bahkan Mormont juga harus tertusuk dan tewas ketika berusaha melerai mereka. Namun tidak dengan Sam. Melihat kesempatan itu, ia pun segera pergi menemui Gilly dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Merasa inilah waktu yang tepat untuk membawa pergi Gilly dari tempat ini. Kembali ke Thoros dan lainnya, setelah menempuh perjalanan yang begitu melelahkan, akhirnya mereka tiba di sebuah gua. Dan ternyata mereka memanggil kelompok ini sebagai Brotherhood, di mana tempat berkumpulnya orang-orang yang terbuang dan petani yang telah berevolusi. Bahkan di tempat ini The Hound juga bertemu dengan salah satu rivalnya di medan pertempuran yang bernama Beric dan Dareon. Dan ternyata Thoros membawa The Hound ke tempat ini tak lain hanya untuk diadili atas meja kejahatan yang telah ia lakukan. Arya pun membenarkan hal itu karena The Hound pernah membunuh satu temannya yang berusia 7 tahun dan tidak bersenjata. The Hound pun pasrah dan meminta melakukan ini dengan cepat, namun Beric tak serendah itu hingga ia menantang The Hound untuk bertarung melawannya hingga titik darah penghabisan. Dan kini hari penukaran tentara Unsullied dan naga Daenerys pun tiba. Melihat Daenerys mendekat bersama naganya membuat Krasny sangat senang. Namun setelah Daenerys memegang remote kontrol pengendalian pasukan, seketika semuanya berubah. Secara terbuka Daenerys mengatakan bahwa ia tak menyukai penindasan ini. Maka dari itu ia meminta seluruh pasukannya untuk menyerang semua orang-orang jahat di tempat tersebut. Dracarys. Dan gila Daenerys GGWP anjay. Hanya dengan sedikit usaha ia berhasil mendapatkan 8.000 pasukan dan menumbangkan pemimpinan yang kejam. Benar saja, setelah membakar pedang miliknya, Beric pun siap memulai pertempuran melawan The Hound. Pertempuran itu begitu sengit, saling membabi buta satu sama lain, dan nampaknya Beric mulai kewalahan hingga akhirnya ia tertebas. Arya yang melihat hal itu pun sangat marah dan berniat membunuh The Hound dengan tangannya sendiri. Namun tiba-tiba terjadilah sebuah kejadian aneh karena kini Beric kembali hidup sehat walafiat seperti semula.
Sementara itu terlihat salah satu pria Wilding bernama Orell mengatakan bahwa ia melihat pasukan Night's Watch berpatroli di The Wall. Jon Snow pun membenarkan hal itu dan memberitahu bahwa kini pasukan yang berada di Castle Black berjumlah 1000 orang. Tormund dan Orell pun tak mempercayai hal itu dan mengira bahwa Jon Snow mempermainkannya hingga sempat terjadi perdebatan di sana. Dan kini Jaime dan Brienne pun telah tiba di Harrenhal. Melihat tangan Jaime yang terpotong, Lord Button pun menyuruh Locke untuk memberikannya ke Twin Lannister sebagai tanda perlawanan dan menyuruh para prajuritnya untuk membawa Jaime ke tempat yang lebih layak. Melihat luka yang mulai membusuk, Pak Detono pun mengatakan bahwa luka itu begitu parah dan harus diamputasi. Pak Detono juga memberitahu bahwa sebenarnya dirinya adalah seorang master, namun karena penelitiannya yang terlalu ekstrim, tanda pengenalnya pun dilucuti. Penelitian apa kira-kira? Nanti kita akan dikasih tahu. Hingga saat prosesi pemotongan itu hendak dilakukan, Pak Detono menawarkan obat bius padanya, namun Jaime menolak dan bertekad untuk menikmati rasa sakit tersebut. Anjay, kelas. Setelah semua pertikaian yang terjadi, Arya pun mengajak Gendry untuk pergi dari tempat ini. Namun ternyata Gendry menolak hal itu karena di tempat ini ia merasa telah menemukan keluarga baru. Dan di tengah malam yang sunyi terlihat Arya memberitahu orang-orang yang sangat dibencinya. Dalam momen itu Tross mengatakan bahwa dirinya akan membawa Arya ke Riverroom menemui Robb Stark untuk mendapatkan emas karena Robb kini berada di sana. Hingga saat Beric datang, pria itu meminta maaf atas peristiwa yang baru saja terjadi karena ia sama sekali tak berniat membuatnya takut. Beric juga menceritakan bahwa ia telah mengalami peristiwa itu sebanyak 6 kali dan berkat kehebatan Lord of Light ia berhasil kembali hidup. Mendengar hal itu, Arya pun menanyakan apakah Lord of Light dapat membangkitkan orang yang telah terpenggal. Namun sayangnya Thoros menganggap hal itu mustahil dan berusaha menenangkan Arya dengan mengatakan bahwa Ned Stark telah tenang di alam sana. You're alive. Beralih ke sebuah menara di Dragonstone, kita diberitahu bahwasanya Stannis mempunyai istri sah bernama Shelly. Di sana Stannis meminta maaf atas kedekatannya dengan Melisandre akhir-akhir ini, namun Shelly malah mendukung hal itu karena ia merasa bahwa dirinya bukanlah istri yang baik karena tak dapat memberinya seorang putra. Dari kendi-kendi itu kita jadi tahu bahwa putra-putra Stannis selalu tewas saat mereka masih kecil. Gave you a son. Dan setelah pertemuannya dengan Shelly, Stannis pun pergi menemui putrinya yang juga tinggal di ruangan itu. Gadis cantik polos bernama Siren itu pun begitu senang melihat kedatangan Stannis dan juga menanyakan kabar Davos yang selalu dekat dengannya. Stannis pun merasa sedih melihat putrinya yang telah beranjak dewasa dan ia juga memberitahu bahwa Ser Davos adalah pengkhianat dan akan membusuk di penjara. Bersamaan dengan itu terlihat Brienne sangat terkejut dengan kedatangan Jaime di sana. Wanita yang selalu menjaga auratnya namun kini bogel di hadapan laki-laki yang belum menjadi muhrimnya. Anjay. Jaime pun menegaskan bahwa ia sama sekali tak tertarik dengan Brienne karena ia datang hanya untuk menyampaikan rasa kecewanya atas sumpah Brienne yang sedikit meleset. Dulu kamu bersumpah akan membawaku kembali ke King's Landing dengan selamat. Namun nyatanya apa? Pantas saja Renly tewas. Tentu saja Brienne sangat tersinggung mendengar hal itu tanpa sengaja refleks dan memperlihatkan semangkanya yang premium. Siapa sangka tatapan penuh amarah Brienne itu pun mengingatkannya dengan masa-masa suramnya dulu. Awal mula ia mendapat julukan sebagai Kingslayer. Saat itu Jaime yang berangkat sebagai Kingsguard Aerys Targaryen, si raja gila, ia malah membunuh raja itu. Raja yang seharusnya dijaga sampai titik darah penghabisan karena saat itu ia diperintahkan untuk memenggal ayahnya sendiri hingga tiba-tiba. But what right? The Kingslayer! My name's Jaime. Dan kini Siren pun pergi menemui Ser Davos yang tengah meringkuk di penjara untuk menanyakan apa yang terjadi sehingga ia berada di tempat ini. Ser Davos pun mengatakan bahwa ia telah dituduh berkhianat. Mengetahui hal itu, Siren pun memberikannya sebuah buku agar tak merasa kesepian. Awalnya Davos menolak hal itu dan beralasan bahwa ia tak bisa membaca. Namun Siren terus meminta agar Davos menerimanya. Sedangkan kini pasukan Daenerys pun terus melakukan pergerakan. Terlihat Jorah dan Barristan semakin akrab di sana. Pada momen itu Daenerys meminta pasukan Unsullied memilih pemimpin pasukan untuknya. Pria bernama Growworm itu pun membuka topeng dan menerima kehormatan tersebut. Torconudo. Torganudo.
Singkat cerita, terlihat Tyrant yang datang menemui Twin untuk memberitahu bahwa ia baru saja menemui bude online dan berhasil menghemat separuh pengeluaran untuk acara pernikahan Joffrey dan Margaery. Namun Twin menegaskan bahwa hal itu tidaklah penting karena ia telah mendengar berita bahwa diam-diam Olenn berniat untuk menikahkan Loras dan Sansa. Twin menegaskan hal itu tidak boleh terjadi mengingat Sansa adalah kunci utama untuk menguasai wilayah utara. Maka dari itu mereka harus segera menghentikan rencana itu dan mencarikannya suami baru. Bangsat, masa iya Sansa malah nikah sama Tyrant, cok? Wed her, bed her, and put a child in her. Surely you're capable. Sansa Stark is a finer reward than you could ever dare hope for. King the gods for this. This is more than you deserve. Dan tak lupa dengan Cersei sebagai janda baru dan masih subur, Twin berencana untuk menikahkannya dengan Ser Loras, mengingat pria itu adalah pewaris sah dari Highgarden. Twin pun menegaskan kepada Cersei dan Tyrion untuk tidak protes dengan rencananya sebagai penebus kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan. Setelah pergi menjauhi kediaman Caster, Sam pun berniat membawa Gilly dan bayi kecilnya ke Castle Black untuk memulai kehidupan baru mereka. Dalam momen itu, Sam juga memberitahu bahwa ia menemukan sebuah obsidian peninggalan First Man. Walau tak tahu apa kegunaannya, namun Sam yakin bahwa benda itu menyimpan sesuatu. Di tengah perjalanan terlihat Mera dan Osha sepertinya tak saling menyukai sejak mereka bertemu. Bran yang melihat hal itu berusaha melerai pertikaian mereka hingga Jojen mengalami hal yang membuat Bran begitu terkejut. Hingga Jojen yang telah tersadar memberitahu bahwa ia melihat keberadaan Jon Snow kini di posisi yang salah dan para musuh mengelilinginya. Bersamaan dengan itu ternyata kini Jon Snow dan para wildling lainnya tengah bersiap-siap untuk menaiki tembok The Wall. Sedangkan Arya yang kini masih bersama kelompok Brotherhood terus berlatih mempertajam instingnya dengan arahan-arahan dari Mas Augie, sang master memanah. Hingga sesi latihan itu selesai saat tiba-tiba Melisandre datang mendekati mereka untuk menemui Thoros. Yang ternyata sebagai sesama penyembah dewa Lord of Light, Melisandre datang untuk mengingatkan agar menjalani kehidupan yang lebih baik. Namun Thoros tak terlalu menanggapi hal itu karena semua manusia mempunyai jalannya masing-masing untuk menunjukkan ketaatannya pada sang pencipta yang dipercayainya. Hingga Thoros pun mengajak Melisandre untuk menemui Beric dan menceritakan apa yang telah terjadi padanya. Melihat luka-luka itu, Melisandre sempat terkejut, apalagi saat ia mengetahui bahwa Beric telah dibangkitkan dari kematian sebanyak 6 kali. Thoros pun membenarkan hal itu. Awalnya ia juga tak terlalu mempercayai Lord of Light. Namun dengan semua keajaiban yang terjadi, Thoros sangat yakin bahwa Lord of Light adalah dewa yang patut disembah semua umat. Setelah perbincangan itu, Beric pun menanyakan apa maksud dan tujuan Melisandre datang. Dan wanita penuh misteri itu pun memberitahu bahwa ia datang untuk mengambil seseorang yang diinginkan oleh Lord of Light sebagai tumbal. Benar saja, mereka pun keluar dan tiba-tiba berniat membawa Gendry pergi bersamanya, dan Melisandre pun memberi Thoros 2 kantung emas sebagai tanda perpisahan. Gendry pun sangat kecewa dengan kejadian ini, namun ia juga tak bisa berbuat apa-apa selain pasrah. Arya yang melihat hal itu pun datang mendekati Melisandre untuk memproteskan apa yang terjadi. Namun pada momen itu Melisandre malah menyadari bahwa Arya menyimpan suatu kegelapan yang dapat menaklukkan para musuh-musuhnya. Bahkan Melisandre juga memberitahu bahwa mereka akan bertemu lagi, hingga wanita itu pun membawa Gendry pergi dari sana. Dan kini terlihat Ramsay yang membangunkan Theon dengan trompet antiknya. Theon pun terbangun dengan keadaan yang begitu lemas. Dengan nada memelas ia meminta setetes air untuk menghilangkan dahaganya. Namun Ramsay bukanlah pria baik seperti kru RBB yang peduli dengan sesama dan malah membuang air yang berada di gelasnya tersebut. Tak puas sampai di sana, kini Ramsay berperilaku semakin brutal, mengajak Theon untuk melakukan sebuah permainan tanya jawab dan anggota tubuh Theon sebagai taruhannya. Dan sialnya, tak ada satupun pertanyaan yang terjawab dengan benar, hingga Ramsay pun menyiksanya tanpa ampun. This isn't.
Dan demi memperkuat pasukannya, Robb pun benar-benar menghubungi klan Frey untuk bersekutu. Melalui dua penyampaian pesan itu, Lord Weldry pun sangat kecewa atas pengkhianatan janji suci yang pernah disetujui Robb. Maka dari itu kedua penyampai pesan itu pun memberitahu bahwa jika persekutuan ini ingin tetap berlanjut, Weldry meminta kekuasaan penuh atas Harrenhal jika perang ini telah usai, dan juga menikahkan putri Weldry dengan Edmure sebagai gantinya. Mendengar hal itu tentu Edmure menolaknya dengan tegas, namun Robb menjelaskan bahwa ia sangat membutuhkan bantuan pasukan. Terlebih Edmure juga pernah mengatakan bahwa akan menebus kesalahan yang pernah diperbuatnya atas penyerangan yang pernah dilakukan, hingga dengan berat hati menyetujui rencana tersebut. Beralih ke Harrenhal. Di saat makan bersama, Bolton mengatakan kepada Jaime bahwa banyak orang yang mencarinya dan akan membayar mahal atas dirinya. Jaime pun menegaskan bahwa tak akan ada yang sanggup membayar lebih mahal daripada Twin Lannister, karena klan Lannister tak lain dengan klan Card, yaitu wah, murah banget. Bolton pun membenarkan hal itu. Memang benar, ia mengirimkan Jaime kembali ke King's Landing setelah keadaannya membaik untuk mendapatkan dana perang. Ia juga menambahkan bahwa Jaime akan kembali ke King's Landing tidak bersama Branny, karena jika Branny ikut pergi ke sana akan dianggap sebagai pengkhianat karena menjalankan perintah dari Catelyn Stark. Bersamaan dengan itu terlihat Tywin yang datang menemui Bude Olenn yang menyampaikan bahwa ia berniat menikahkan Loras dan Cersei. Mendengar tawaran itu tentu Olenn menolak karena Cersei wanita yang telah mulai menua, sedangkan Loras bujang perkasa yang diidam-idamkan di Seven Kingdom. Bahkan Olenn juga menyinggung perihal desas-desus berita yang beredar tentang hubungan saudara Jaime dan Cersei. Mendengar hal itu, Tywin pun mengatakan bahwa ia juga telah mengetahui bahwa Loras adalah pecinta jeruk nipis. Maka dari itu ia menganggap mereka adalah pasangan tepat yang akan saling melengkapi kekurangan mereka masing-masing. Ditambah Tywin juga mengatakan jika Olenn menolak tawaran ini, ia akan mengangkat Loras sebagai Hensguard, yang berarti tak akan diizinkan menikah dengan siapapun dan tak diperbolehkan mempunyai keturunan. Yang tentu saja ancaman itu membuat Olenn tak bisa berbuat apa-apa lagi. Beralih ke para wildling yang terus berusaha untuk menaklukkan The Wall. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba badai salju menyerang dan membuat pijakan-pijakan mereka semakin lemah hingga tiba-tiba Atas kejadian itu, Orell pun memutuskan untuk memotong tali yang menahan Jon Snow dan Ygritte. Jon Snow yang menyadari hal itu pun terus berusaha meraih sisi tebing. Untung saja hal itu membuat mereka selamat, dan tentu Jon Snow sangat kesal melihat Orell yang telah berniat mengorbankannya. Melihat Sansa dan Loras yang semakin dekat, Tyrion merasa kasihan jika harus memisahkan mereka, karena itu sudah pasti akan menjadi kesedihan mendalam untuk Sansa setelah kehilangan ayahnya. Mendengar hal itu, Cersei pun menegaskan bahwa mereka tak bisa berbuat apa-apa lagi, mengingat keputusan dari Twin Lannister adalah mutlak. Dalam momen itu, Tyrion juga menanyakan apakah Cersei yang menyuruh Kingsguard untuk membunuhnya saat peperangan Blackwater berlangsung. Cersei pun mengatakan bahwa yang bisa menyuruh Kingsguard adalah sang raja. Dari perkataan itu kita dapat mengartikan bahwa Joffrey si autis lah yang memerintahkan Kingsguard untuk membunuh Tyrion saat itu. Setelah percakapan itu, Tyrion pun pergi menemui Sansa untuk memberitahu rencana Twin Lannister terhadap mereka. Namun entah apa yang dikatakan Tyrion, namun nampaknya ia membuat Sansa sangat bersedih hingga membuatnya menangis sembari memandangi kapal Baelish yang pergi menjauh. Only the ladder and climb is all there is. Dan setelah melalui perjuangan yang begitu berat, akhirnya Ygritte dan Jon Snow pun pergi mencapai puncak The Wall. Nampaknya perjuangan mereka telah terbayar dengan pemandangan yang membuat mereka takjub. Dan
Sementara itu terlihat Robb Stark dan lainnya yang tengah bersiap-siap untuk pergi mengantar Edmure ke pernikahannya dengan putri Weldry. Namun perjalanan mereka harus tertunda karena hujan yang begitu lebat. Mendengar hal itu, dengan santuinya Robb mengatakan bahwa mereka harus beristirahat menunggu hujan reda, dan juga dengan Edmure sebagai penggantinya, Weldry telah mendapat menantu terbaik dalam sejarah klan Frey. Hingga Talisa memberitahu bahwa ia tengah mengandung, yang tentu saja membuat Robb sangat bahagia. I love you. Beralih ke King's Landing, Sansa pun memberitahu Margaery bahwa ia sangat terpukul atas perjodohannya dengan Tyrion. Dahulu sebelum aku datang ke King's Landing, semua bayangan terasa indah, namun nyatanya apa? Semua terasa seperti mimpi buruk untukku, ucap Sansa. Mendengar hal itu, Margaery pun berusaha menenangkannya dan mengatakan bahwa Tyrion bukanlah pria yang buruk. Dari perlakuannya yang baik dan pengalamannya di ranjang mungkin akan membuatmu bahagia. Mata nih. Terlebih Tyrion adalah putra dari Twin Lannister, dan hal itu mungkin akan membuat anakmu akan menjadi raja di Casterly Rock suatu saat nanti. Dan kini terlihat Twin yang datang menemui undangan Joffrey untuk memberitahu kekhawatirannya atas berita Daenerys mother-in-law pemilik naga. Mendengar hal itu pun, Twin pun menegaskan bahwa Joffrey tak perlu khawatir karena naga telah punah sejak ratusan tahun yang lalu. Beralih ke Daenerys dan pasukannya, terlihat mereka tengah memandangi sebuah kota bernama Yunkai, The Yellow City. Melihat kota itu, Jorah pun mengatakan bahwa tak ada alasan untuk menyerang kota ini karena tak dapat membuat Daenerys lebih dekat dengan Westeros. Seketika Daenerys pun menanyakan berapa banyak budak di kota tersebut, dan setelah mengetahui jumlah budak di kota itu, Daenerys menegaskan bahwa itulah alasan untuk melakukan penyerangan. Dan saat itu juga Daenerys meminta Grey Worm untuk mendatangi kota itu dan meminta pemimpin kota itu untuk menemuinya. Benar saja, tak berselang lama pemimpin kota Yunkai yang bernama Lord Noble itu pun datang menemui Daenerys. Melihat naga-naga Daenerys yang begitu gahar, Noble pun mengatakan bahwa Yunkai adalah kota yang penuh dengan cinta dan kedamaian. Di sana ia juga membawakan 2 peti emas dan menjanjikan kapal-kapal yang akan membawanya ke Westeros sebagai tanda perdamaian. Namun Daenerys tak puas dengan hal itu. Saat ia melihat budak-budak itu terantai, jiwa sosial Daenerys meronta-ronta dan meminta Noble untuk melepaskan semua budak dan memberi kehidupan yang layak jika memang tak ingin terjadi pertumpahan darah. Mendengar hal itu, Noble pun sangat marah. Dengan penuh amarah, Noble pun menegaskan bahwa banyak sekutu kuat kota Yunkai yang tak akan diam saja mendengar hal itu, hingga Noble pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Mendengar kata sekutu, Daenerys pun meminta Jorah untuk mencari tahu siapa yang akan dia hadapi saat ini. Atas kepergian Gendry tentu membuat Arya sangat bersedih, mengingat pria itu telah ia anggap sebagai sahabat baiknya setelah semua yang mereka lewati bersama. Arya pun dengan tegas mengatakan bahwa Beric dan Brotherhood adalah seorang penipu yang tak dapat dipercayai lagi. Beric pun menjelaskan bahwa itu semua ia lakukan atas permintaan Lord of Light dan ia harus menurutinya. Hingga tiba-tiba Augie dan beberapa anggota lainnya pun datang memberi tahu bahwa mereka melihat beberapa perampok dari Lannister melakukan pergerakan. Mendengar hal itu, Beric dan Brotherhood lainnya pun begitu bersemangat untuk memulai perburuan. Namun tentu saja hal itu membuat Arya semakin marah, mengingat tujuan utama mereka adalah pergi ke Riverrun menemui Robb Stark. Beric berjanji akan memenuhi hal itu, namun ia juga tak akan melewatkan perburuan ini. Arya pun semakin putus asa dan pergi dari sana hingga tiba-tiba bersamaan dengan itu juga terlihat Jaime yang datang menemui Brienne untuk memberitahu bahwa ia akan segera melakukan perjalanan menuju King's Landing. Mendengar hal itu, Brienne pun menanyakan apakah Jaime mengetahui nasibnya setelah pergi meninggalkan kota ini. Jaime pun tak bisa memastikan hal itu, namun ia menyuruh Brienne untuk tetap tenang karena ia telah mendengar kabar bahwa Lord Bolton akan pergi ke Twins untuk menghadiri pernikahan Edmure dengan putri klan Frey. Dalam momen itu, Jaime juga mengatakan bahwa ia berhutang banyak kepada Bran. Maka dari itu, walaupun mereka berpisah, Jaime bersumpah akan membawa putri-putri Stark kepada Catelyn secepatnya. Benar saja, di pagi yang cerah, Jaime pun bersiap untuk memulai perjalanan dengan ditemani beberapa prajurit dari Bolton. Setelah beberapa waktu menempuh perjalanan, Pak Detono pun mengajak Jaime beristirahat sembari memeriksa lukanya. Dalam momen itu, Jaime menanyakan apakah ada gagak yang datang untuk Bran. Tono pun membenarkan hal itu.
itu bahwa Locke telah menerima gagak dari ayah Brain dan berjanji akan memberikan 300 kilo emas jika Brain tetap hidup. Namun Locke menolak hal itu. Dia memilih keseruan setelah peperangan yang terjadi. Mendengar hal itu, Jamie merasa ada sesuatu yang tidak beres dan meminta mereka untuk mengantarnya kembali ke Harrenhal. Benar saja, setibanya di sana Jamie melihat Brain telah menjadi bahan pertunjukan dan bertarung melawan beruang menggunakan pedang kayu. Melihat hal itu, tentu Jamie tak diam saja, namun sayang dengan tangannya yang buntung membuat Jamie tak bisa berbuat banyak dan terperangkap di sana. Hingga tiba-tiba anak panah pun menancap di punggung beruang itu yang ternyata perbuatan dari salah satu prajurit Bolton yang telah disumpah untuk membawa Jamie kembali ke King's Landing hidup-hidup. Atas bantuan itu akhirnya Brain dan Jamie pun berhasil meninggalkan arena pertempuran dan keluar dari sana dengan selamat. Saat Arya tersadar, ia melihat The Hound yang tertidur di sampingnya. Ia pun tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu dan berniat untuk menghabisinya. Namun ternyata The Hound diam-diam telah mengetahui hal tersebut. Atas kejadian itu, The Hound pun mengajak Arya untuk melanjutkan perjalanan sembari menjelaskan bahwa ia tak mempunyai niat buruk terhadap dirinya. Bahkan ia juga menceritakan bahwa dulu ia pernah menyelamatkan Sansa dari pemerkosaan. Melihat danau yang membentang luas, Arya pun menanyakan apakah ini danau Blackwater. Mendengar hal itu, The Hound pun menjelaskan bahwa ia tak berniat membawa Arya kembali ke King's Landing. Bahkan dia juga menegaskan bahwa sudah tidak lagi peduli dengan kepemimpinan Raja Joffrey. The Hound pun memberitahu bahwa ia berniat membawa Arya ke Twins menemui Catelyn dan Robb yang tengah menghadiri pesta di pernikahan putri dari klan Frey dan Edmure untuk meminta tebusan. Mendengar hal itu, Arya pun merasa lega karena akan segera bertemu dengan keluarga tercintanya lagi. Sementara itu juga terlihat Daenerys yang tengah mengawasi sebuah kelompok yang akan membantu Yunkai berperang dengannya. Di sana Beric memberitahu bahwa kelompok ini bernama The Second Sons, sebuah kelompok bayaran yang sangat berbahaya dan terdiri dari 2000 prajurit yang dipimpin oleh seorang pria kejam bernama Mero. Mendengar hal itu, Daenerys pun meminta Beric mengundang pemimpin The Second Son untuk bernegosiasi. Dan benar saja, tak butuh waktu yang lama, ternyata Mero dan dua saudaranya yang bernama Prendal dan Dario Naharis benar-benar datang. Dalam momen itu, Daenerys meminta mereka untuk berjuang bersamanya dan berjanji akan memberikan kekuasaan, kejayaan, jabatan, dan apem-apem yang legit setelah menaklukkan Westeros. Namun nampaknya Mero tak terlalu mengindahkan hal itu karena Yunkai telah membayar mahal dan jika ia ingkar janji maka tak akan ada lagi yang akan menyewa mereka. Terlebih Daenerys yang tak memiliki kapal dan pasukan berkuda untuk berperang. Mendengar hal itu, Daenerys pun menegaskan bahwa 2 minggu yang lalu ia belum memiliki pasukan dan 1 tahun yang lalu ia belum memiliki naga. Maka dari itu, Daenerys pun memberi waktu mereka 2 hari untuk mempertimbangkan tawarannya. Barristan, if it comes to battle, Dan ternyata Melisandre kini membawa Gendry kembali ke Dragonstone untuk menemui Stannis Baratheon. Dengan darah raja yang mengalir dalam tubuhnya, Melisandre sangat yakin bahwa pria itu sangat berguna sebagai persembahan untuk Lord of Light. Dan setelah sedikit perbincangan mereka, Melisandre pun menyuruh para penjaga untuk membawa Gendry ke kamar yang nyaman dan memberinya pakaian yang layak. Mendengar hal itu, Stannis merasa heran. Bukankah Gendry datang untuk ditumbalkan? Lantas kenapa diberi pelayanan yang layak? Mengetahui rencana Melisandre, Stannis pun datang menemui Davos untuk memberitahu bahwa Melisandre telah membawa Gendry, anak Hiram Robert Baratheon, datang dan berniat untuk mengorbankannya. Di sana ia juga mengatakan bahwa akan segera membebaskan Davos asal tak memberontak dan tidak membahayakan keselamatan Melisandre lagi. I can't swear never to speak against her. You have little regard. You could have freed me yesterday or tomorrow. Setelah mendengar tawaran dari Daenerys, Mero dan lainnya pun mulai membahas perang yang akan mereka hadapi kali ini. Mengingat Daenerys mempunyai pasukan unsulit yang begitu kuat dan mereka yakin tak akan dapat menghadapi perang face to face. Maka dari itu Mero pun mempunyai rencana lain dan menyelinap ke tenda di malam hari dan membunuhnya. Beralih ke King's Landing, sebelum acara pernikahan, Tyrion pun datang menemui Sansa. Sebenarnya Tyrion sangat berat untuk hal ini, terlebih melihat keberadaan Shae di sana. Namun sebagai gentleman, Tyrion pun memberanikan diri untuk menyuruh
menyuruh mereka keluar dan memperjelas kepada Sansa bahwa semua ini benar-benar bukan rencananya. Dengan wajah memelas dan pasrah, Sansa pun terdiam tak bisa berkata apa-apa lagi. Melihat ekspresi Sansa, Tyrion pun mencoba untuk menenangkannya dan ia juga berjanji bahwa Sansa tak akan tersakiti lagi setelah menjadi istrinya. Hingga prosesi pernikahan itu pun dimulai. Saat Sansa memasuki gedung itu, terlihat Joffrey yang datang mendekat. Karena ayah Sansa telah mati, Joffrey sebagai raja pun ditunjuk untuk menjadi wali dalam pernikahan ini. Prosesi pernikahan itu pun terasa sangat sakral, namun lagi-lagi ketengilan Joffrey membuat saya pengen noyor ndase, cok. Dengan sengaja Joffrey mengambil pijakan kayu yang akan digunakan Tyrion untuk meminang Sansa, yang tentu saja hal itu membuat para tamu undangan menertawakannya. Thank you. Bersama dengan itu juga terlihat Melisandre yang datang menemui Gendry. Nampak wanita itu mulai mendekatinya dan memperlakukannya dengan amat sangat baik. Hingga setelah Gendry mulai terbuai suasana, tiba-tiba yang ternyata Melisandre melakukan hal itu demi mengambil sedikit sampel darah Gendry untuk memperlihatkan kehebatan darah itu kepada Stannis Baratheon. Dan kini Daario juga benar-benar menyelinap untuk menemui Daenerys, namun bukan untuk membunuhnya, melainkan ia datang membawa kelapa Mero dan Prendal untuk menunjukkan ketertarikannya kepada janda muda tersebut. Bahkan Daario juga bersumpah di hadapan Daenerys bahwa The Second Son dan dirinya telah siap untuk bergabung. Beralih ke kisah percintaan Sam dan Gilly, di tengah hujan salju yang turun, mereka pun berteduh di sebuah gubuk yang mereka temukan. Mereka begitu dekat, bahkan Sam mengusulkan untuk mulai memberi nama bayi mungil itu. Ya walaupun anggi-anggi orang-orang melu gawe melu momong, namun nampaknya kasih sayang Sam begitu tulus. Hingga tiba-tiba terdengar keributan dari luar. Dengan gagah berani Sam pun keluar untuk memeriksanya, yang ternyata ribuan gagak telah bertengger di sana. Dan dari kejauhan terlihat seekor White Walker datang untuk merebut bayi tersebut. Melihat hal itu Sam pun tidak diam saja, namun sayang White Walker terlalu kuat untuknya. Hingga tiba-tiba ternyata batu obsidian itu dapat membunuh White Walker dengan mudah. Kini terlihat rombongan Robb Stark yang telah tiba di Twins. Di hadapan Meldry, Robb pun meminta maaf atas janji yang telah ia ingkari. Meldry pun menegaskan bahwa Robb tak harus minta maaf dengannya, melainkan dengan putri-putrinya yang telah merasa dibohongi, dan mulai memanggil putri-putrinya dan memperkenalkan mereka kepada Robb Stark satu persatu. Di hadapan jiwi-jiwi gemoy kurang skincare itu, Robb Stark mengatakan bahwa ia sangat merasa bersalah atas janji yang telah ia ingkari dan meminta maaf atas semua kekacauan ini. Robb juga menambahkan bahwa ia tak bermaksud untuk menghina atau merendahkan perawan-perawan dari klan Frey. Semua ini ia lakukan atas nama cinta. Oleh sebab itu, Robb pun mengatakan bahwa akan melakukan apapun agar klan Frey dan klan Stark kembali bersahabat. Mendengar hal itu, Eldry pun tak tinggal diam dan meminta Talisa untuk berdiri di hadapannya. Pada saat itu, Eldry dengan tegas mengatakan bahwa Robb Stark mengkhianati perjanjian dan menikahi Talisa semata-mata hanya karena kecantikan inner beauty. Namun sudahlah, Eldry memaklumi hal itu karena ia juga merasa bahwa sering tak menepati perkataannya. Dan Eldry pun meminta semuanya untuk melupakan kekacauan ini dan menyuruh para prajurit untuk menyiapkan pesta besar. Di sisi lain terlihat Daenerys dan lainnya yang mulai menyusun rencana untuk menyerang kota Yunkai. Dalam momen itu, Daario mengatakan bahwa dengan namanya ia dapat dengan mudah memasuki kota untuk melakukan penyerangan sebelum pasukan Unsulid masuk. Dengan itu, ia pun meminta Jorah dan salah satu prajurit terbaik Daenerys untuk menemaninya. Bersamaan dengan itu terlihat Arya dan The Hound yang telah mendekati kota Twins. Dalam perjalanan kebetulan sekali mereka melihat seorang pria pedagang daging yang tengah kesusahan. Dengan itu The Hound pun mendekat dan berpura-pura menolong untuk merebut kereta agar dapat melewati penjaga pintu gerbang dengan mudah. Jahat banget. Dan kini Bran dan lainnya pun tiba di sebuah tempat terbengkalai. Di sana Bran menceritakan bahwa dahulu tempat ini adalah sebuah tempat yang subur dan nyaman, damai. Namun semua berubah setelah negara api menyerang. Hingga Jojen menyadari bahwa akan ada badai dan mereka pun memutuskan untuk bermalam di sana.
Bersamaan dengan itu juga terlihat Tormund dan lainnya yang tengah mengawasi peternakan kuda Nightwatch. Dalam momen itu, Tormund meminta para anggotanya untuk merampas semua kuda dan membunuh pria tua di sana. Jon Snow pun melarang hal itu dan memberitahu mereka bahwa jika penjaga ternak terbunuh, sudah pasti para Nightwatch tak akan diam saja dan akan mengerahkan pasukan yang sangat banyak. Bukannya gentar saat mendengar perkataan dari Jon Snow, Tormund malah semakin bersemangat dan menegaskan bahwa hal itulah yang ia inginkan dan segera memulai penyerangan. Egret! Di tengah hujan, badai, dan petir yang menyambar, ternyata membuat raksasa kita sangat ketakutan. Awalnya semua merasa bahwa hal itu akan menimbulkan masalah, namun tiba-tiba Osa mendengar suara keributan dari luar. Ia melihat seorang penunggang kuda yang sangat ketakutan, yang ternyata si penjaga ternak yang terus diburu oleh kaum wildling. Suasana begitu mencekam, ditambah petir yang terus menyambar, membuat Hodor semakin ketakutan dan membuat keributan. Hodor, calm down. Hodor, calm down. Melihat hal itu, Bran pun langsung menggunakan kemampuannya untuk membuat Hodor diam. Namun sayangnya Orell telah menyadari keberadaan mereka. Dengan hal itu, Orell pun memberitahu bahwa ada sesuatu di atas sana. Tormund pun tak terlalu memperdulikan hal itu dan lebih memilih fokus kepada Jon Snow untuk membunuh pria tua itu sebagai tanda bahwa ia telah benar-benar menjadi bagian dari kaum wildling. Mendengar hal itu, Jon Snow pun sangat bingung. Meskipun ia telah menyabut pedang tajamnya, namun nyatanya Jon Snow benar-benar tak dapat melakukan hal itu. Ygritte yang tak sabar pun mulai membantu Jon Snow, dan tentu hal itu membuat Tormund sadar bahwa Jon Snow masih menganggap dirinya sebagai bagian dari Nightwatch. Bahkan kini Tormund juga menganggap Ygritte sebagai pengkhianat dan segera menyuruh anggotanya untuk membunuh mereka. Hingga baku hantam pun tak dapat dihindarkan lagi. Throw White Guard in him. He'll stab us in the back. Kill him! Dan setelah melihat kemampuan Bran mengendalikan Hodor, Jojen pun meminta Bran untuk mencoba mengendalikan Direwolf miliknya yang kini tengah berada di luar untuk melakukan penyerangan. Awalnya Bran tak yakin akan hal itu, namun nyatanya semua itu berhasil ia lakukan. Di tengah malam yang sunyi, Daario pun memimpin pergerakan, meminta Jorah dan Grey Worm untuk menunggu instruksi darinya. Benar saja, pria itu pun berhasil memasuki pintu utama Yunkai dengan mudah dan tak berselang lama memberi kode untuk segera masuk. Jorah pun sangat terkejut melihat prajurit yang berjaga telah berlumuran saus tomat dan Daario yang duduk santuy di sana. Daario pun menambahkan bahwa prajurit-prajurit di sini tidak terlalu banyak dan cupu hingga tiba-tiba melihat para utusannya yang tak kunjung kembali, Daenerys pun mulai cemas. Di manakah mereka? Mengapa tak kunjung kembali? Apakah mampir ke Lapo Tua Mbak Siti? Dan tak berselang lama dari itu, Jorah dan Grey Worm pun kembali dan memberi kabar baik untuk Daenerys bahwa prajurit Yunkai telah menyerah. Hingga Daario pun datang mendekat sembari membawa selembar bendera dan mengatakan bahwa mulai detik ini kota Yunkai berada di bawah kekuasaannya. Bersamaan dengan itu terlihat Jojen yang mengungkapkan kekagumannya atas bakat yang dimiliki Bran, karena memang banyak warg yang tersebar di muka bumi, namun Bran melebihi mereka semua. Bran pun menambahkan bahwa saat ia mengendalikan serigalanya, tanpa sengaja ia melihat keberadaan Jon Snow di tengah-tengah kaum wildling dan melarikan diri. Mendengar hal itu, Osa pun mengajak mereka untuk segera pergi ke Casterly Black karena sudah pasti itu adalah tujuan Jon Snow untuk berlindung. Namun Bran menolak hal itu dan memberitahu bahwa ia akan pergi ke balik The Wall utara karena Jojen pernah mengatakan mereka memiliki sebuah misi untuk menyelamatkan kita
kita semua dari kepunahan. Maka dari itu Bran pun meminta Osha melanjutkan perjalanan dan terus menjaga Rickon, karena jika dirinya gugur, Rickon lah yang akan menjadi pemimpin Winterfell menggantikannya. Awalnya Rickon tak setuju dengan hal itu, namun Osha sadar bahwa ini adalah keputusan yang tepat sehingga ia mengajak Rickon untuk memulai perjalanan. Say goodbye, Silverman. Pesta pernikahan itu pun digelar dengan begitu meriah. Nampak semua orang di sana sangat menikmati acara itu hingga Weldry mengumumkan bahwa tradisi bedding harus dilakukan, di mana mempelai harus bercocok tanam untuk memperlihatkan betapa perkasanya pengantin baru. Robb pun sangat senang akan hal itu dan semua mulai mengarah Edmure ke kamar hingga hal tak terduga pun terjadi. Alunan musik berubah menjadi tanda tragedi itu akan terjadi. Di sisi luar juga terlihat Arya dan The Hound yang telah tiba di pintu gerbang Twins dengan berdalih mengantarkan daging agar dapat masuk ke dalam. Namun penjaga itu melarang hingga The Hound menyadari bahwa Arya telah menghilang. Kembali ke Robb Stark, di sana Weldry mengatakan bahwa Robb lupa memberi hadiah kepada para pengantin. Saat Weldry berbicara, Catelyn menyadari bahwa Bolton telah menggunakan rompi perang, yang berarti mereka dalam bahaya. Dengan itu Catelyn pun menampar Bolton dan mengingatkan Robb untuk segera pergi, namun semua itu terlambat. Para prajurit Weldry menusuk Talisa dengan sangat brutal dan menerbangkan semua anak panahnya untuk menumbangkan Robb Stark di sana. Dengan jiwa muda Arya, ia pun berniat untuk menyelinap lebih dalam. Namun untung saja The Hound datang tepat waktu dan menghentikan gadis polos tersebut. Inilah betapa besarnya kepercayaan jika sudah dihianati. The king in the north arises. Mother. Di pagi yang cerah, terlihat Sansa dan Tyrion yang tengah asik berbincang bersama. Yang meskipun pernikahan ini tak 100% keinginan mereka, namun nampaknya mereka terus berusaha untuk menerima kenyataan ini. Hingga tiba-tiba Podrick pun datang memberitahu Tyrion bahwa Tywin mengundangnya untuk melakukan pertemuan. Mendengar hal itu, Tyrion pun bergegas dan betapa kagetnya ia saat membaca sebuah surat dari Weldry yang memberitahukan bahwa Robb Stark dan Catelyn telah tewas. Tyrion benar-benar terkejut akan hal itu, ditambah si Joffrey yang berencana menyajikan kelapa Robb Stark di acara pernikahannya. Tyrion pun melarang hal itu dan menegaskan bahwa Joffrey tak bisa menyakiti Sansa lagi. Seketika suasana begitu tegang, Tywin yang tak mau terjadi keributan pun meminta Joffrey beristirahat. Saat mereka semua meninggalkan ruangan, Tywin mulai memberitahu Tyrion bahwa ini adalah sebagian dari rencananya, karena lebih baik membunuh dengan kecurangan daripada harus kehilangan 10.000 nyawa di medan pertempuran. Tywin juga menegaskan bahwa Winterfell saat ini benar-benar telah runtuh dan akan dibangkitkan kembali setelah Tyrion dan Sansa mempunyai keturunan. Maka dari itu Tywin menegaskan Tyrion untuk segera mencucuknya. Lagi-lagi Tyrion tak setuju akan hal itu. Setelah apa yang terjadi, ia benar-benar tak mau memaksa Sansa, apalagi menyakitinya. Namun Tywin tetap menegaskan bahwa itu harus segera dilakukan demi kebaikan keluarga Lannister. Sementara itu terlihat Weldry yang kini tengah merayakan keberhasilannya. Pria tua itu sangat senang. Bahkan saat Bolton memberitahu bahwa Brandon berhasil lolos, ia tak peduli lagi mengingat ia telah mendapat dukungan penuh dari para Lannister. Dan di sana Weldry juga mengangkat Bolton sebagai The Warden of the North atau pengawas wilayah utara, yang berarti Bolton kini tak perlu menunduk lagi dengan keluarga Stark. Setelah sedikit perbincangan mereka, Weldry pun menanyakan apakah Bolton akan pergi ke Winterfell, mengingat ia mendengar kabar bahwa Winterfell kini telah hancur dikuasai Theon Greyjoy. Bolton pun tak resah akan hal itu karena si Ramsay Snow, anak haramnya, telah menangani Theon dengan caranya sendiri. Dan lihatlah sedikit cuplikan di mana Theon diperlakukan dengan sangat brutal. Kalian lihat batang sosis itu? Yes, pasti kalian sudah paham bagaimana nasib Johnny, jantan lambang keperkasaan itu. Kill me. Look like a Theon Greyjoy anymore. Singkat cerita, terlihat Bran dan lainnya kini telah tiba di sebuah gubuk kecil wilayah Nightford. Hingga tiba-tiba di saat mereka semua terlalap, Bran mendengar suara mendekat yang membuatnya terbangun dan tiba-tiba
Sam bajingan tak kira sopo. Melihat keberadaan Bran dan lainnya, Sam pun memperkenalkan diri sebagai salah satu anggota Night's Watch. Mendengar hal itu, Bran mengatakan bahwa salah satu saudaranya juga merupakan bagian dari kelompok tersebut. Melihat direwolf di sana, Sam menyadari bahwa ini adalah Bran, adik si Jon Snow. Dengan itu, Sam mulai menceritakan bahwa Jon Snow sangat berjasa dalam hidupnya karena jika tidak ada Jon Snow mungkin dirinya telah mati. Mendengar hal itu, Bran pun mengatakan bahwa ia berniat untuk pergi ke utara The Wall dan meminta Sam untuk menunjukkan jalan ke sana. Sam pun terkejut mendengar hal itu karena tak ada kata selain kematian dan banyaknya White Walker yang berkeliaran. Jojen pun menegaskan bahwa ia telah mengetahui hal itu dan akan berusaha membantai White Walker yang berkeliaran. Sementara itu, kini Balon Greyjoy dikagetkan dengan kedatangan kotak kecil dan sebuah surat yang memerintahkannya untuk segera menarik pasukan dari utara. Dan jika sebelum malam purnama dilaksanakan, maka Balon Greyjoy harus siap mendapat kiriman anggota tubuh lain dari putranya tertanda Ramsay Snow. Dan saat kotak itu dibuka, Yora begitu terkejut melihat hal itu. Balon pun tak peduli dan malah menganggap bahwa Theon tak berguna lagi untuknya. Namun dengan tegas Yora mengatakan bahwa mau bagaimanapun Theon adalah saudaranya, hingga ia memutuskan memimpin pasukan untuk segera kembali membawa Theon pulang. I wish I could. Setelah perbincangan yang begitu panjang, Sam mulai memberitahu jalan yang dapat mereka lalui. Namun sayang, Sam tak dapat ikut bersama mereka. Dan sebelum berpisah, ia memberikan batu obsidian yang ia temukan dan memberitahu bahwa batu itu dapat membunuh White Walker. Di saat melanjutkan perjalanan, terlihat Arya yang mendengar para prajurit Weldry tengah membanggakan kemenangan mereka atas kaum utara. Arya yang mendengar hal itu pun sangat marah dan mulai mendekati mereka dengan berpura-pura ingin membeli makanan mereka. Hingga tiba-tiba I do know some things. Me. jangankan Anda, The Hound pun terkejut melihat hal ini. Dan koin itu, apakah ini saatnya Valar Morghulis? Anjas kelas. Singkat cerita, terlihat Sam dan Gilly yang kini telah tiba di Casterly Black. Di sana Sam pun langsung memperkenalkan Gilly kepada Master Aemon dan berharap Gilly dapat diterima dengan baik. Melihat bayi kecil itu, Master Aemon pun menanyakan apakah Sam telah lupa dengan sumpahnya. Dengan tegas, Sam mengatakan bahwa ia selalu ingat dan meyakinkan bahwa itu bukanlah darah dagingnya. Aemon pun lega mendengar hal itu dan menerima kehadiran Gilly dengan baik. Hingga Aemon meminta Sam mulai membuat surat untuk para lord yang berada di Westeros perihal bahayanya White Walker yang kini semakin mengancam. Davos yang membaca surat itu pun sangat terkejut dan berniat untuk segera memberitahu Stannis. Namun setibanya di sana, Davos melihat Melisandre yang tengah memanipulasi kematian Robb Stark dan mengatakan bahwa ini semua adalah kehendak dari Lord of Light dan meminta Stannis untuk segera menjadikan Gendry sebagai tumbal proyek selanjutnya. Davos yang mendengar hal itu pun menegaskan bahwa mereka tak seharusnya mengorbankan pria muda yang tak bersalah. Namun Stannis kembali menegaskan bahwa anak itu tak berarti apapun dalam hidupnya. Dengan itu, Davos pun diam-diam datang menemui Gendry dan mengantarnya ke bibir pantai agar segera pergi meninggalkan tempat ini. About this other way. I don't know, Your Grace. First men sentence you to die. Walaupun dengan luka yang begitu parah, akhirnya Jon Snow berhasil kembali ke Casterly Black. Sam yang melihat kedatangannya pun tentu sangat senang. Bersamaan dengan itu juga terlihat Jaime dengan ditemani Branny dan Pak Detono yang kini telah tiba di King's Landing. Hingga raut wajah sedih terpancar saat Jaime datang menemui Cersei di sana. Dengan kepergian Gendry tentu membuat Stannis dan Melisandre sangat marah, dan Stannis pun memutuskan untuk segera mengeksekusinya sebagai hukuman. Namun Davos tak diam saja. Dengan selembar surat yang ia terima, Davos memberitahu bahwa Night's Watch kini tengah membutuhkan bantuan melawan White Walker mempertahankan garis keturunan umat manusia. Mengetahui hal itu, Stannis merasa bahwa ini lebih penting daripada berperang merebutkan tahta di Westeros. Melisandre pun juga berpikiran yang sama dan meminta Davos untuk segera mengumpulkan pasukan. Dan season ini diakhiri dengan keberhasilan Daenerys atas usaha-usaha yang telah ia lakukan. Bukan hanya Mother of Dragon, namun kini ia juga dianggap sebagai ibu dari budak-budak Yunkai yang kini telah dibebaskan. Misha tamat. Mungkinlah teman-teman apabila ada salah kata atau penyampaian yang sedikit kurang pas, Ane mohon maaf sebesar-besarnya. Ente kadang-kadang